Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Surah Qaf ayat 31 sampai 35. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-31 dari surah Qaf tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang-orang yang bertakwa akan didekatkan ke surga, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan didekatkan ke surga. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 32 sampai 34, di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa penduduk surga itu adalah orang-orang yang mempunyai 4 sifat, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu, sifat yang pertama adalah awwab, yaitu orang yang banyak bertaubat kepada Allah, dari maksiat menuju ketaatan, dari lalai menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubaid bin Umair rahimahullah berkata, istilah awwab itu ditujukan kepada seseorang yang mengingat dosa-dosanya, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah karenanya, ya. Jadi awwab itu adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia berbuat dosa, dia mengingat dosa-dosanya, lalu dia segera memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ada juga yang mengatakan awwab itu artinya adalah orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat, lalu dia berbuat dosa lagi kemudian dia bertaubat lagi, ya, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Maknanya adalah awwab ini adalah orang yang setiap kali dia melakukan kesalahan, saat itu juga dia segera bertaubat kepada Allah. Setiap kali dia berbuat dosa, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hafiz, ya. Hafiz, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah orang yang pandai menjaga amanat-amanat Allah dan apa-apa yang diwajibkan kepadanya, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Pada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Jadi hafid ini adalah orang yang pandai menjaga amanah Allah
Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang diwajibkan kepadanya, ya. Jadi termasuk perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, membayar zakat dan lain sebagainya. Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa hafiz itu adalah orang yang pandai menjaga hak Allah dan nikmat Allah yang dititipkan kepadanya, ya. Orang yang pandai menjaga hak Allah dan nikmat-nikmat Allah yang dititipkan kepadanya, ya, nikmat Allah, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat ilmu, ya, nikmat kesehatan, ya. Dia jaga betul nikmat-nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ciri penghuni surga itu adalah khasyar rahman. Maksudnya adalah orang yang takut dan tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih, ya. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-33, man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, ya. Jadi ayat ini mengandung apa? Pengakuan seseorang terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu Maha Kuasa, ilmunya meliputi segala sesuatu, ya. Dia mengetahui apapun yang diperbuat oleh hambanya, sehingga hamba tadi dengan keyakinannya terhadap kekuasaan Allah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, maka kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah qalbun munib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wajaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni kembali kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian melakukan ketaatan, menunjukkan kecintaan dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 sifat penghuni surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan bagi mereka, bagi orang-orang yang awwab, yang selalu bertaubat, orang yang hafid, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintah Allah, amanah-amanah Allah, yang takut kepada Allah, dan juga orang yang hatinya, ya, bertaubat kepada Allah, kembali datang kepada Allah dengan bertaubat, ya. Allah menjanjikan kepada mereka, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.